Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara pendengar, kita sudah menyelesaikan 3 komponen dari akidah. Dan ini pendekatan terminologi. Sebagaimana janji saya, saya ingin menyampaikan bahwa pendalaman tentang komponen yang ketiga, tarkan bil af'al, bahwa akidah kita ini bukanlah akidah yang terpisah-pisah, di mana seorang disebut mukmin kalau dia beriman dalam hatinya. Ada kasus loh, pada waktu Usamah bin Zaid bin Harisah membunuh seorang kafir dalam sebuah pertempuran tentunya, dan pada saat dia terjatuh dan meneriakkan kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ijtihad Usamah, dia tetap meneruskan menikam dan membunuh orang ini, karena menurut paham dia, orang ini hanya mengucapkan kalimat itu karena takut mati. Lantas ini tidak hanya diketahui atau dijalankan oleh Usamah tanpa pengetahuan orang banyak. Akhirnya orang dengar kan berita ini kepada Nabi SAW. Nah, ketika sampai kepada Nabi, Nabi panggil Usamah, benar nggak cerita orang banyak sama engkau ya Usamah? Jawab Usamah, benar ya Rasul. Lantas kenapa kau bunuh juga dia? Bukankah dia sudah mengucapkan kalimat tauhid? Usamah bilang, tapi kayaknya dia ya Rasul mengucapkan kalimat itu cuma takut mati saja. Apa sudah kau bongkar hatinya? Apa sudah kau bongkar dadanya? Dan kau lihat tidak ada kalimat tauhid di sana. Artinya, enggak urusanmu Usamah. Kata-kata apakah sudah kau bongkar dadanya, apa sudah kau lihat hatinya, adalah satu kalimat yang memang muskil untuk dilakukan. Artinya, Usamah, kau tidak bisa tahu loh apa sebenarnya yang ada dalam hatinya. Dan kau tidak dimintai urusan itu. Sehingga ketika seorang datang kepadamu dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sebenarnya tugasmu selanjutnya adalah menerima ucapan itu sebagai ucapan deklarasi keislamannya. Tidak urusanmu bertanya, kenapa, bagaimana, apa sebabnya, kena mau menikah, kena takut mati, kena ingin cari makan dan sebagainya. Itu bukan urusanmu. Tapi tadi katanya ada 3 komponen Pak Ustadz. Tasdik bil qalbi, takrir bil lisan. Tapi orang yang dibunuh Usamah, kalau Nabi menyatakan itu muslim, kan tidak ada, dia belum melakukan apa-apa. Nah, jawabannya, yang menghalangi dia untuk tidak tarkan bil af'al adalah kematian. Sehingga seorang masuk Islam, setelah dia mengucap syahadat, beberapa menit kemudian dia meninggal dunia, maka dia tetap seorang mukmin. Bahkan Islam menjelaskan bagaimana peluangnya menjadi sangat besar untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia belum beramal. Bukan tuntutan amalnya. Yang menghalangi dia adalah kematiannya. Tapi lebih kepada bagaimana dia mengucapkan itu dengan tulus, mengucapkan itu dengan benar, mengucapkan itu dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan rukun daripada akidah itu. Man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir kalimatnya kalimatut tauhid la ilaha illallah, dia masuk surga. Saudara-saudara, karena tidaklah mungkin sebuah ucapan, apalagi dalam situasi yang amat sulit seperti itu, kecuali dia pasti didasari oleh gelora hati itu. Nah, persoalannya sekarang bahwa poin yang harus kita ambil dalam pertemuan hari ini, haruslah kita yakini dan pahami bahwa sholat kita, bahwa puasa kita, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bahwa ketika diberi jabatan kita harus bersikap amanah, diberi kekayaan kita harus bersikap sakha, diberi kemuliaan kita harus tawaddu, semua itu karena tuntutan dari akidah kita.
tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana akhirnya kelihatan beda antara seorang yang dekat dengan Allah dan lurus akidahnya dengan seorang yang jauh dari Allah dan tidak lurus akidahnya. Insyaallah kita akan melanjut pada pelajaran yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.